Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu kembali dalam pelajaran matematika. Namun tidak bisa streaming ya, Afwan. Anda buat rekaman dan insya Allah ini materinya baru, bukan rekaman tahun kemarin. Pembahasan kita kali ini adalah anak akan mereview kembali karena kemungkinan Anda tidak nonton video sebelumnya. Jadi kita akan review kembali tentang bilangan berpangkat sedikit ya. Perhatikan yang paling atas, ini nomor 1 ya. Kita tulis saja nomor 1 biar Anda bisa membedakan soal nomor 1 dan soal yang lainnya. Soal nomor 1, 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Ini jika dijabarkan itu sama dengan 5 kali 5. 5 kali 5 itu untuk 5 pangkat 2. Kemudian dikali lagi. Berikutnya 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5. Nah, 5 pangkat 2 ada 2, 5 pangkat 3 ada 3. Coba kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, maka ini sama dengan 5 pangkat 5. Kenapa 5 pangkat 5? Karena ada 5 buah bilangan 5 yang dikalikan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pangkat 5. Nah sekarang, apakah ada cara cepatnya untuk soal nomor 1 ini? Ternyata ada ya. Ada cara cepatnya untuk soal nomor 1 ini. Sebentar, Anda kopikan dulu. Ternyata ada cara cepatnya untuk soal nomor 1 ini. Caranya adalah, sebentar ya, Anda ketikkan dulu. Nah, 5 pangkat 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkatnya kita jumlahkan 2 ditambah 3 maka sama dengan 5 pangkat 5 ya. Ini cara cepatnya ya, ini lumayan cepat ya. Nah sekarang bagaimana yang soal nomor 2? Untuk soal nomor 2, 5 pangkat 2 kali 5 pangkat negatif 3. Jika kita gunakan cara yang lama akan sama seperti di atas ya. Nah sekarang sebenarnya kita ambil dari konsep soal nomor 1, kita terapkan pada soal nomor 2 biar lebih cepat. Nah caranya adalah ya 5 dipangkatkan 2, kemudian kita tuliskan pangkatnya lagi yang kedua negatif 3. Hasilnya adalah 5 pangkat negatif 1. Negatif 1 ya. 5 pangkat negatif 1. 5 pangkat negatif 1 itu diubah jadi 1 per. Tapi kalau sampai di sini juga cukup ya. Karena kemarin kita sudah membahas latihan tentang bilangan berpangkat negatif. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini caranya juga sama seperti nomor 1 dan nomor 2. Kita ambil konsepnya yang sama ya. Konsepnya hampir sama. 5 pangkat negatif 2 dikurangi 3. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 5 pangkat negatif 5. 5 pangkat negatif 5. 5 pangkat negatif 5. Ya, jadi nomor 1, 2, 3 itu konsepnya sama. Ya, konsepnya sama.
Maka caranya yang paling mudah adalah dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan berpangkatnya. Bisa sampai sini ya. Antum mudah-mudahan ingat karena ini review ulang kembali. Nah, sekarang nomor 4. Bagaimana ternyata jika soalnya lebih dari 1. Contohnya 5 pangkat 3, ini contohnya ya. 5 pangkat negatif 2 dikali 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat negatif 1. Dan caranya sama saja walaupun ada 3. Maka 5 pangkat negatif 2 ditambah 3 dikurangi 1. Jawabannya adalah 5 pangkat jumlahkan negatif 2 tambah 3 dikurangi 1. Maka hasilnya 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 jika dilanjutkan hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Karena kemarin sudah dijelaskan bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Berapapun itu bilangannya, jika dipangkat dengan 0 hasilnya adalah 1. Ya, itu nomor 4. Ini konsep yang pertama tentang perkalian dua buah bilangan di mana bilangan tersebut ada yang berpangkat positif dan ada berpangkat negatif. Jika positif dua-duanya dijumlahkan, jika ada salah satunya negatif dikurangi, dan jika keduanya negatif, perhatikan jumlahkan dua bilangan negatif tersebut. Penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif itu sudah dijelaskan pada saat kelas 7, antum kelas 7 ya. Jadi ini ada kaitannya dengan bilangan bulat yang antum pelajari di kelas 7. Makanya materi matematika itu seperti itu. Apa yang antum pelajari akan terus dibahas kembali di materi berikutnya. Ya, akan terus dibahas pada materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep baru tentang sebuah bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Nomor 5 ya. Jadi ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi. Masya Allah ya. Bilangan berpangkat lagi. Caranya bagaimana? Kita akan bahas konsep dasarnya dulu. Nomor 5. 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 itu artinya 5 pangkat 2-nya dipangkatkan sebanyak 3 kali. Ya. Maka 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Maka yang kita bahas kali ini ada kaitannya dengan konsep sebelumnya tentang perkalian dua buah bilangan atau 3 buah bilangan berpangkat positif dan negatif. Di atas ya. Ya, 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 maka dijumlahkan bilangan pangkatnya. Maka ini juga sama. Ada 3 bilangan pangkat, maka tinggal dijumlahkan saja. 5 pangkat 2 tambah 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 5 pangkat 6. 5 pangkat 6. 6 ya. 5 pangkat 6. Dari sini ada pertanyaan nggak? Apakah ada cara cepatnya? Dan ternyata ada. Ya, ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah cukup mudah ya. Cara cepatnya cukup mudah, yaitu tinggal kalikan bilangan berpangkatnya. Kalikan 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 itu artinya 5 pangkat 2 ya. Bilangan berpangkatnya dikalikan saja 2 kali 3. Maka hasilnya 5 pangkat 6. 5 pangkat 6. Coba dari kedua cara ini mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah? Tentu saja paling yang bawah ya. Itu lebih simpel, lebih mudah. Tinggal dikalikan 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 artinya 5 pangkat 2 kali 3 hasilnya 5 pangkat 6. Nah, dari konsep yang sama
kita akan mengerjakan soal nomor, ya ini nomor 6 ya. Nomor 6, konsepnya masih sama, guna konsep yang sama untuk mengerjakan soal nomor 6. Jadi caranya tinggal kita kalikan saja ya, agar lebih mudah. Kalikan saja 4 pangkat 3, pangkatnya kemudian kita kalikan. Nah, dikali kali dalam kurung ya, dalam kurung negatif 4. Kenapa menggunakan kurung? Perhatikan, kenapa menggunakan kurung negatif 4? Karena tanda kurung ini dinyatakan untuk membedakan perkalian dan bilangan negatif ya. Jadi 3 kali negatif 4. Berapa hasilnya? Positif kali negatif, hasilnya negatif. Maka jawabannya adalah 3 kali negatif 4 plus kali min adalah minus ya, minus 3 kali 4 adalah 12. Maka 4 pangkat negatif 12. Dan bisa dilanjut menjadi bilangan pecahan ya. Kenapa? Karena pangkat bilangan negatif itu berubah jadi 1/. Tapi kalau sampai sini juga cukup ya. Tapi jika ada soal yang lain membedakan, antum bisa lanjut ubah 4/4 pangkat negatif 12 itu jadi 1/1 pangkat 4 12. Coba kita tuliskan ya, biar antum bingung atau biar antum mengingat kembali. Biar antum mengingat kembali materi sebelumnya. Sebentar, mana? Oh ini. Nah, agar antum mengingat kembali materi sebelumnya tentang bilangan berpangkat negatif, 4 pangkat negatif 12 sama dengan 1/4 pangkat 4 pangkat 12 atau pangkat 12. 4-nya cukup 1 saja. 4 pangkat negatif 12 itu sama dengan 1/4 pangkat 12. Ini materi sebelumnya ya, sudah dibahas juga sebelumnya. Nah, sekarang kita nomor 7. Konsepnya sama. Tinggal kalikan saja bilangannya. Ya, masih menggunakan konsep yang sama. Tinggal dikalikan saja bilangannya. 4 pangkat negatif 2 dikali dalam kurung negatif 4. Kenapa menggunakan tanda kurung negatif 4? Itu untuk membedakan bilangan negatif dengan perkalian ya. Jadi sekarang kita kalikan hasilnya berapa? 4. Kemudian negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Ya. Inilah konsep yang kedua tentang bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Dan ada kaitannya dengan konsep sebelumnya, yaitu perkalian dua buah bilangan yang berpangkat positif dan negatif. Perhatikan konsep yang berawal tadi. Cara ini bisa digunakan jika bilangan pokoknya sama. 5 dengan 5, 4 dengan 4. Kalau bilangan pokoknya berbeda, konsep 1, 2, 3, 4 ini tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sama. 5 itu bilangan pokok, 2 adalah bilangan pangkatnya. Jadi cara ini bisa digunakan untuk bilangan yang bilangan pokoknya sama. Ya. Konsep yang kedua tentang bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Caranya tinggal kalikan bilangan berpangkatnya. Nah, sekarang ini yang agak lumayan ya. Agak lumayan gampang. Ya. Lalu caranya bagaimana? Kita bahas nomor 8. Berapakah nilai dari akar pangkat 2 dari 32? Akar pangkat 2 dari 32. Kalau biasanya kita menghitung akar yang nilainya pas ya, misal akar dari 16, akar dari 25, akar 36, akar 81, akar 144 dan yang lainnya. Tapi ada satu bilangan yang bilangan akarnya tidak pas. Ini contohnya, akar dari 32. Oke. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita yang pertama adalah kita cari bilangan berpangkat dari 1 dan seterusnya.
1 kuadrat adalah 1. 2 kuadrat atau 2 kali 2 hasilnya 4. 3 kuadrat atau 3 kali 3 hasilnya 9. 4 kuadrat 16. 25, 36, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, inilah kuncinya. Bilangan yang bawah, kemudian bilangan yang atas. Kita akan mencari akar dari 32. Caranya adalah cari bilangan dari 1 sampai 36 yang bisa membagi 32. 1 bisa membagi 32? Bisa. 4? Bisa ya. 9? Tidak bisa. 16? Bisa. 25? Tidak bisa. 36? Tidak bisa. Tidak ada bilangan lainnya. Maka antara 4 dan 16. 32 dibagi 4 itu 8. 16 dibagi 32 adalah 2. Jika ada 2 bilangan yang bisa membagi, maka pilih bilangan yang besar. Jadi pilih bilangan 16. Pilih bilangan 16. Nah, sekarang 32 itu sama dengan 16 kali 2. 32 itu sama dengan 16 kali 2. Betul ya? 32 itu sama dengan 16 kali 2. Nah, sekarang kita pisahkan akar 16 dan akar 2-nya. Akar 16 kemudian kali akar 2. Akar 2. Sekarang kita cari nilainya masing-masing. Akar dari 16 adalah 4. Kenapa 4? Karena 4 kali 4 adalah 16. Kemudian akar dari 2 itu bilangan desimal. Maka tidak perlu dicari ya. Sampai sini cukup. Maka akar dari 32 adalah 4 akar 2. Ya. 4-nya dari akar 16. Kenapa 4? Karena 4 kali 4 16. Akar 2-nya bilangan desimal, maka cukup dituliskan dengan akar 2. Akar dari 32 adalah 4 akar 2. Sampai sini cukup ya. Nah, sekarang kita akan kerjakan nomor 9. Nomor 9. Nomor 9 ini tentang akar dari 18. Perhatikan, nomor 8 adalah akar pangkat 2 dari 32. Nomor 9 juga akar pangkat 2 dari 18. Jadi masih tentang akar pangkat 2. Caranya bagaimana? Sama, pilih bilangan 1 sampai 36 yang bisa membagi 18. Berapa? Bilangan yang bisa membagi 18. 1 bisa, 4 tidak bisa, 9 ya bisa, 16 tidak bisa, 25 apalagi tidak bisa ya. Maka yang bisa membagi 18 adalah 9. Kemudian 9 kali berapa yang hasilnya 18? Kali 2. Maka kita pisahkan akar 9 kali akar 2. Akar 2. Maka hasilnya adalah akar dari 9 adalah 3 dan akar 2-nya tidak bisa dicari lagi, hasilnya adalah akar 2. Jadi nilai dari 9 akar dari pangkat 2 dan 18 adalah 3 akar 2. Nah, mungkin antum bertanya-tanya, Tad, apakah harus selalu akar 2? Tidak ada contoh lain? Ada contoh lain, misalkan nomor 10 ya. Kita bahas misalkan nomor 10. Nomor 10-nya adalah yang mudah saja, misalkan akar dari 75 misalkan, 75. Akar dari 75 kita bahas ya. 75 itu sama dengan, cari bilangan yang bisa membagi 75, yaitu berapa? 1, 4, 9, 16, 25. 25 yang bisa membagi 75. 25. Wah, kita menggunakan akar dulu. 25 dikali berapa? Hasilnya 75. Maka hasilnya adalah 3. Kenapa 3? Karena 25 dikali 3 adalah 75. Lanjut ya, kita pisahkan. Akar
25 dikali akar 3. Hasilnya adalah sama dengan 5 akar 3. Oke? Bisa ya? 5 akar 3. Sama. 8, 9, 10 konsepnya sama. Sekarang nomor 11, sebenarnya ini sama ya. Nomor 11 ini sebenarnya sama, cuma sekarang akar pangkat 3. Lalu bagaimana? Caranya sama, cuma yang akan kita cari adalah bilangan-bilangan yang merupakan akar pangkat 3, bukan akar dipangkatkan 3. Coba kita mulai bersama-sama. 1 pangkat 3 adalah 1. Kenapa? Karena 1 kali 1 kali 1 adalah 1. 2 pangkat 3 itu 8. Kenapa 8? Karena 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Kemudian 3 pangkat 3. 3 kali 3 dikali 3 lagi. Maka hasilnya adalah 27. Kenapa 27? Karena 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya 27. Berikutnya 4. 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4 adalah 64. Ya, coba dari ketiga dan seterusnya ya, boleh dilanjutkan. Tapi jika bilangannya tidak terlalu besar, cukup sampai dengan 4 bilangan. Contohnya ini, akar pangkat 3 dari 24, cari bilangan yang bisa membagi 24. 1 bisa, 8 bisa, 27 nggak bisa, 64 tidak bisa. Maka bilangannya adalah 8. Oke, 8. Maka kita tulis ya. Maka 8 kali berapa yang hasilnya 24? Jawabannya adalah 3. Kenapa 3? Karena 8 kali 3 adalah 24. Sekarang berarti kita pisahkan. Masing-masing kita pisahkan seperti tadi ya. Seperti tadi. 3 ini 8 dikali akar pangkat 3 lagi dari 3. Dan hasilnya akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kok kenapa 2 kan? Karena 2 kali 2 dikali 2 adalah 8 ya. Karena 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8. Maka akar pangkat 3 dari 24 adalah 2 akar pangkat 3 dari 3. Ini jawabannya. Sama konsepnya, cuma sekarang untuk akar pangkat 3. Ya, bisa dipahami ya. Caranya sama, cuma untuk pangkat 3 saja. Nah, untuk memahami kita akan masuk ke konsep yang keempat. Ini tentang penjumlahan bilangan dan pengurangan bilangan bentuk akar. Untuk memahami hal ini, sebenarnya kita bisa membuat bantuan apa ya? Bukan kalkulator ya, kalkulator mungkin tidak bisa ya. Bagaimana caranya? Caranya sebenarnya ya, untuk memudahkannya, Anda akan gunakan konsep buah-buahan misalkan ya. Anda gunakan konsep buah-buahan. Loh kok kenapa Tad? Ya, agar antum bisa memahaminya. Ya, agar antum bisa memahaminya. Atau di sini adakah gambar? Tidak ada gambar ya. Oke, misalkan kita gunakan konsep segitiga saja ya. Kita akan bukan menggunakan buah, tapi kita akan menggunakan segitiga. Ya, ini hanya contoh untuk membantu memahami konsep dari penjumlahan ini. Misalkan segitiga. Misalkan ada 3 buah segitiga, ya. Ada buah 3 segitiga, kemudian ditambahkan dengan 2 buah segitiga. Coba, ada 3 buah segitiga ditambah dengan 2 buah segitiga. Ada berapa jawabannya?
ada 5 segitiga. Paham nggak? Ada 3 buah segitiga ditambah 2 buah segitiga, hasilnya 5 buah segitiga. Mudah ya, ini kayak pelajaran SD. Nah, sekarang kita terapkan pada konsep yang di atas. 3 akar 3 ditambah 2 akar 3 sama dengan, oke, kalau untuk bingung kita ganti. Ada 3 buah segitiga ditambah 2 buah segitiga, maka hasilnya adalah 5 buah segitiga. Segitiganya kita ganti dengan akar 3. Jadi, misalkan saja akar 3-nya sebagai sebuah segitiga. Bisa dipahami ya? Nah, bisa dipahami ya? Nah, sekarang untuk yang nomor 13. Nomor 13 ya. Nomor 13. Kita juga akan menggunakan konsep yang sama. Cuma karena yang tadi akar 3, sekarang akar 2, maka kita akan menggunakan konsep oke. Nah, kita gunakan ini. Ada 4 ya. Nah, dikurangi. Yo, berarti kan? Coba, anak punya soal, ada 4 buah ubin ya. Anggap saja ini sebagai sebuah ubin ya. Ada 4 buah ubin dikurangi bukan 2 ubin ya, ada 3. Nah, ada 4 buah ubin dikurangi 3 buah ubin. Ada berapa ubinnya yang tersisa? Ada 1 buah ubin. Ya, ada 1 buah ubin. Oke. Ada 4 buah ubin dikurangi 4 ubin dikurangi 3 ubin, maka jawabannya ada 1 ubin. Kita terapkan pada konsep bilangan bentuk akar. 4 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Jadi akar 2-nya kita anggap sebagai sebuah ubin. 4 ubin dikurangi 3 ubin artinya adalah 1 ubin. Ubinnya kita anggap sebagai akar 2. Ya. Jadi akar 2. 4 akar 2 ada 4 buah ubin dikurangi 3 buah ubin adalah 1 ubin. Ubinnya kita ganti menjadi akar 2. Paham ya? Ini penggunaan seperti ini cukup mudah-mudahan bisa membantu. Nah, sekarang nomor 14. Nomor 14. Ini kok bedanya Tad? Kok bisa ya? Nah, sekarang nomor 14 ini sedikit berbeda ya. Nah, jika akar 3 kita anggap sebagai sebuah segitiga dan akar 2 kita anggap sebagai sebuah ubin, maka kita akan menggunakan bantuan. 3 akar 3 itu ada 3 buah segitiga. Ya. Kemudian dijumlahkan dengan ada 2 buah ubin. Loh, kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena yang satu akar 3 kita tadi pemisalannya menggunakan akar 3 itu menggunakan sebuah segitiga. Dan akar 2 menggunakan ubin. Maka 3 akar 3 itu ada 3 buah ubin. Dan 2 akar 2 itu ada 2 buah ubin. Sekarang kita jumlahkan. Bisa nggak dijumlahkan? Ada 3 buah segitiga dan ada 2 buah ubin. Bisa dijumlahkan? Tidak bisa ya. Karena masing-masing terpisah. Kenapa tidak bisa dijumlahkan? Karena keduanya berbeda bentuk. Yang satu sebuah segitiga, yang duanya lagi, yang tiganya sebuah segitiga, yang duanya adalah berbentuk ubin. Kalau antum tidak paham ubin itu seperti keramik lantai ya, lantai keramik ubin. Maka soal nomor 14 ini tidak bisa dijumlahkan karena keduanya berbeda bentuk. Ya. Atau misalkan contoh yang lain, satunya pangkat 2, atau satunya pangkat 2, satunya lagi akar pangkat 3. Atau kondisi seperti ini. Ada 3 akar 3 ditambah 2 akar pangkat 3 dari 3. Ini juga tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena yang satu akar pangkat 2, yang satunya akar pangkat 3. Ini juga tidak bisa dijumlahkan. Walaupun bilangan dalam akarnya sama-sama 3. Ya, bisa dipahami ya. Inilah materi kita kali ini, mereview dan tambahan ya tentang materi yang sudah dibahas. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya ya.
Karena waktunya juga sudah berlalu cukup banyak, kita akhiri saja pertemuannya ke-8 ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.